oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Hamid Nurjadin SC. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Iqra'us sholata 'alan nabi. Allahumma shalli. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman li rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wa taqullaha la'alakum turhamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, khusus Bapak RT Nur Ali ya, yang telah hadir dan telah memberikan kata sambutan tadi. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para sesepuh yang hadir, tentunya orang tua yang hadir, yang semuanya insya Allah mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Serta Ustaz Asnawi yang alhamdulillah sebagai pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini kita dapat bersama-sama mengadakan acara yang sangat mulia, yang sangat baik, yaitu silaturahim halal bihalal. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita menjadikan asbab wasilah kita semuanya diberikan barokah umur, barokah kesehatan, barokah rezeki, barokah lingkungan, barokah keluarga sakinah mawaddah rahmah, dan mudah-mudahan Allah cukupkan rezeki yang banyak, yang barokah, yang halal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap nanti di akhirat mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sebelum saya memberikan wejangan, alangkah baiknya saya ta'aruf ya, berkenalan. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak kenal, maka ya tak kenal maka tak sayang. Ya sama juga bolak-balik ke situ juga ya. Alhamdulillah tinggal saya di Kampung Rawasapi, SDIT Nurul Ilmi. Kebetulan alhamdulillah saya juga sering mengisi di masjid beliau, Masjid Jami Al-Mughniyah. Beliau sebagai ketua DKM-nya. Alhamdulillah kurang lebih saya ya menjadi guru di Al-Mughniyah itu 15 tahunan Pak Ustaz ya. Iya, dari zaman dulu Pak Ustaz. Iya Pak Boy, dari zaman dulu alhamdulillah. Sehingga enggak asing kalau di Al-Mughniyah ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ya mudah-mudahan sedikit wejangan yang nanti akan saya sampaikan. Saya ceramah enggak lama-lama Ibu Bapak. Ya insya Allah mungkin sampai jam 3 sore ya. Iya jam 3 sore. Cuman yang jadi masalah kayaknya mas satu-satu ya pamit kayaknya. Karena yang namanya ceramah ngaji itu sebenarnya bagusnya kata Nabi sedang aja. Terlalu cepat juga jangan. Karena apa? Kalau ceramah cepat-cepat kasihan Pak Ustadz yang undang saya sama Pak RT ya kan. Diundang jauh-jauh cepat banget ceramahnya. Lama-lama juga sama, nggak bagus juga. Makanya sedang aja. Yang penting insya Allah saya ceramah ini ada manfaatnya. Ibu bapak pulang-pulang ada ilmu yang didapat dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah, halal bihalal adalah amalia yang sangat mulia. Karena dari makna artinya rela sama-sama rela, ridho sama-sama ridho, ikhlas sama-sama ikhlas. Ya jangan sampai jamaah rahimakumullah ada istilah ada halalun tapi biharamun. Yang satu halal tapi yang satu nggak nerima.
Yang satu minta maaf, yang satu nolak. Nah, ini nggak bagus. Yang bagus halalun bihalalin. Ridho sama-sama ridho. Makanya tadi Pak RT ngasih tahu gitu kan, masa jabatan beliau lumayan juga ya. Kata beliau barangkali dalam masa jabatan banyak kekurangan dan lain sebagainya, mohon dimaafkan gitu kan. Gimana ibu bapak, maafkan. Nah itu kan halalun bihalalin. Jamaah rahimakumullah, bicara masalah kesalahan, kekurangan, yang namanya manusia nggak ada yang sempurna. Ya, manusia itu kata Nabi, al insan mahalul khotoi wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan luput, salah dan dosa. Makanya jamaah rahimakumullah, pentingnya kita saling maaf memaafkan. Adanya silaturahim. Apa sih makna silaturahim? Silah itu hubungan rahim, kasih sayang. Jadi mari kita saling hubungkan rasa kasih sayang karena Allah, bukan karena pamrih. Ada orang bersahabat karena ada sesuatu, ada udang di balik bakwan. Ya, ada udang di balik batu. Kita bersahabat tapi ujung-ujungnya ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya materi. Ini persahabatan yang tidak abadi. Tapi kalau persahabatan kita karena Allah, insya Allah aman. Punya duit, nggak punya duit, dia sahabat kita. Bahkan yang bagus itu, bagaimana ibu istilahnya, ada uang abang di, nggak ada uang abang ditendang. Nggak ada uang tetap abang kita disayang. Apalagi mohon maaf, sebenarnya halal bihalal itu yang paling utama. Jangan dulu muter ke lingkungan. Halal bihalal yang bagus, habis sholat dari masjid, ketemu dulu sama suami, ketemu dulu sama istri. Yang pertama kali orang yang ada di rumah. Kata bapaknya, "Mah sini dulu ya mah." "Iya, ada apa Pak?" "Ya barangkali gitu kan, nih sebelum kita muter ke warga, barangkali bapak nih suaminya ya situ punya salah, punya dosa. Kan kita rumah tangga udah 50 tahun. Barangkali ada tutur kata, perilaku yang kurang nyenengin, mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Mama maafin papa enggak?" "Iya maafin." Kata mamanya juga sama. "Iya gitu juga mah, Pak, minta maaf barangkali mama ada kata-kata yang kurang ya senang, barangkali juga iya kan, masalah mungkin kan namanya wanita kan namanya dapur gitu kan ya, urusan dapur barangkali masakan mama kurang sedap gitu kan, mohon maaf. Barangkali juga mama kadang-kala nemu duit 200.000 di kantong." Iya gitu kan. Masya Allah, orang papanya nggak ngomong apa-apa sebulan gitu kan, diem baik. Ya barangkali aja ini namanya juga uang nganggur gitu. Ya rahimakumullah, mohon maaf ya Pak. Kata suaminya, "Ya Allah, waktu itu saya nyari-nyari 2 bulan." Ya udah minta ridho birido ya mah, ya Pak gitu kan. Masya Allah, barangkali punya salah, kehilapan saya di masa yang lalu. Maka suami istri bilang, "Saya maafkan kamu wahai istriku, saya ridho kepadamu." Maka itulah makna halalun bihalalin. Ridho, sama-sama ridho dimulai dari rumah tangga dulu yang unit terkecil, baru ke lingkungan kanan kiri kita. Kata Rasulullah, tetangga kita ini 40 rumah. Bu, tetangga kita 40 rumah, ke depan 40, ke belakang 40, kanan 40, kiri 40. Kata Nabi, kalau kita masak kecium tuh bau ikan asin, maka yang 40 rumah itu kudu dibagi. Wanginya doang. Terus gimana Ustadz? Makanya ditutupin. Begitu Masya Allah, baunya kemana-mana. Jamaah rahimakumullah. Bahkan Nabi nyampein, kalau kita lagi masak sayur, perbanyak kuahnya, bagiin tetangga. Cuma jangan kuahnya doang bang, isinya. Begitu. Itu hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kewajiban kita nih sama tetangga? Yang pertama, kalau tetangga kita senang bu, kita ikut senang nih, jiwa yang muslim yang sejati, muslimah yang sejati. Jangan sampai tetangga kita senang, kita yang susah. Tetangga beli gelang, kita meriah.
Ada yang model begitu? Ada ya? Di sini mah insya Allah nggak ada. Ini mas yang ngomong orang dekat laut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa muslimah yang baik ketika saudara kita senang ikut senang. Saudara kita sedih ikut sedih. Jangan kayak tadi tuh, tetangga beli gelang, malah dia yang meriah. Tetangga beli kalung, dia yang bingung. Tetangga beli kulkas, dia yang panas. Tetangga beli mobil, dia malah menggigil. Tetangga pasang parabola, malah dia beli paramet. Naudzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, ini punya penyakit hati nih, bahaya. Kalau sudah hati kita ini cemburu kepada hal yang dia senang, lalu kita nggak senang, perlu cepat diobatin. Kalau penyakit fisik, jamaah rahimakumullah, kadangkala kita lebih respect, lebih peduli. Kalau kita punya penyakit fisik, gatelan, cari obat gatel. Flu, batuk, cari ke warung. Bagaimana supaya flu dan batuk cepat hilang. Tapi kita punya penyakit, subhanallah, yang gak sadar ini bisa merusak lahir dan batin, hadirin. Apa penyakit? Kata Nabi Muhammad, Ummul khotoya salasun, induk dosa itu 3. Bu, ini dicatat ya bu ya, ntar pulang dibawa, supaya nanti kalau ditanya sama tetangga, kebetulan tetangganya pada repot gitu kan. Tadi halal bihalal Pak Ustadz nyampein apa? 3 kata Pak Ustadz. Iya, nah makanya nih tolong diingat-ingat 3 nih. Sumber dosa 3, yang pertama al-kibru, sombong. Biasanya Pak Bu, orang sombong tuh karena punya kelebihan. Orang sombong karena kaya. Orang sombong karena punya jabatan. Orang sombong karena tampan, karena cantik. Tuh biasanya punya kelebihan. Kaya, pantas sombong. Ada yang dikayain, ya disombongin, kaya dia. Nah yang gak pantas itu miskin, sombong. Apa yang disombongin? Walaupun dalam Islam, mohon maaf, sombong adalah tidak boleh. Kenapa? Itu pakaian Allah. Siapa yang pakai pakaian Allah, dia nyaingin Allah. Jadi sombong itu mutlak punya Allah. Nggak boleh sombong. Tanda orang yang sombong, jamaah rahimakumullah, kalau jalan dengak dulu. Padahal kesandung, bener nggak? Maka jamaah rahimakumullah, nggak boleh sombong. Kalau kita kaya, jadilah orang yang mau berbagi dengan orang lain. Kan lagunya Roma begitu. Ibu tahu Roma Irama, tahu? Nggak tahu. Roma tuh masih saudara sama saya. Iya, bapaknya dia, bapaknya saya sama laki-laki. Roma Irama begini nih lagunya. Emang saya begitu Pak Ustadz, kalau ceramah begitu, ada seninya. Nih lagunya begini nih. Boleh saya nyanyiin? Dengerin ya? Nggak usah. Dengerin nih. Ya makanya doain biar saya enak lagunya. Nih kalau enak saya lanjutin, nggak enak stop, malu-maluin orang. Allahu Akbar, bener Pak Ustadz. Nih gini nih lagunya nih, dengerin dulu. Yang lagi minum, taruh dulu akuannya. Iya takut keselak kalau saking enaknya. Siap ya? Dengerin lah, mau nyanyi nih, dengerin. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Teroreroreng, musik, teroreroreng. Ayo Bu, musikin ya. Teroreroreng, coba. Yang nggak bilang teroreroreng, saya doain sendalnya ketuker. Siap. Yang kaya janganlah bangga. Belum, memang ibu pengen cepet-cepet baik. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Yang miskin jangan bersedih, janganlah sesali diri. Derajat manusia di sisi Tuhan belum. Di sisi Tuhannya bukan karena kayanya,
Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Nah begitu. Terima kasih ibu sekalian jemaah rahimakumullah. Musiknya luar biasa, alhamdulillah. Baik. Jemaah rahimakumullah. Jadi kalau kita jadi orang kaya, jangan bangga dengan kekayaan kita. Oke, disebut orang kaya di kampung sini, bisa jadi di kampung sebelah sana ada orang yang lebih kaya dari dia. Kita punya kelebihan, tapi di sisi lain juga kita ada kekurangan. Jemaah rahimakumullah. Maka bagaimana supaya kekayaan kita langgeng dan abadi? Maka jangan lupa kita senantiasa berbagi dengan orang lain. Bukankah doanya fakir miskin, kata Nabi Muhammad, itu sangat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kelanggengan harta kita, jabatan kita, kedudukan kita disebabkan karena kita syukur dengan yang ada. Itu kunci jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang sombong karena dia punya jabatan tadi. Ada lagi orang sombong punya ketampanan, punya kecantikan. Ingat, ketampanan, kecantikan itu relatif. Ada masanya, ada waktunya. Suatu saat yang namanya ketampanan, kecantikan itu sunatullah, hukum alam, pasti akan mengalami ya yang namanya perubahan. Bu, kita sekarang cantik usia 30-40. Nanti berjalannya waktu usia 70 tahun. Benar nggak Bu? Iya, udah 70 tahun mulai mata lamur, gigi udah pada gugur, rambut uban bertabur, pendengaran udah kabur, makan mesti nyari bubur, kadang-kadang bikin sayur, jalan sudah mundur-mundur, padahal emang di belakang ada sumur. Hati-hati. Jemaah rahimakumullah. Tambah usia, tambah tua, tambah kurangnya kita kekuatan. Itulah yang namanya makhluk Allah, ciptaan Allah. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Maka janganlah kita bangga dengan kecantikan dan ketampanan. Syukuri dengan yang ada. Gunakan nikmat kecantikan, ketampanan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pengen nanya sama ibu-ibu, Bu, Ibu, pengen awet muda? Pengen sehat selalu? Amin ya robbal. Pengen ibu banyak duit? Pengen ya? Nih saya doain nih, biar ibu bapak yang hadir di sini semuanya nggak pada punya utang. Amin. Ini ada doa khusus dari saya. Ikutin Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Doa biar nggak punya utang. Allahumma nerima apa yang ada. Emang eta doa apa? Mohon serius abdi mah. Allahumma nerima apa nu aya. Kalau bahasa agamanya qanaah. Qanaah. Kita nih manusia ibu bapak nggak ada ngerasa cukupnya, kurang lulu. Udah punya mobil satu pengen tambah mobil. Udah punya rumah satu pengen tambah rumah. Udah punya anak satu pengen nambah anak 5. Prosesnya 2 dulu. Subhan. Mohon maaf, saya ingetin nama ibu-ibu, jangan takut banyak anak. Banyak anak, banyak rezeki. Nabi sampaikan cari calon pasanganmu yang dia banyak keturunannya. Nabi sampaikan begitu. Kenapa? Banyak anak, banyak rezeki. Tetangga saya dia punya anak 11. Emang waktu kecilnya menyusahin, susah kita, repot kemana-mana, kondangan dibawa semua 11. Naik sepeda, masya Allah ada yang dibau, ada yang digendong, masya Allah 11 dibawa semua. Kondangan 11 piring, modal 20. Tekor majikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak anak, banyak rezeki. Kenapa? Setiap anak sudah ada tanggungan dari Allah rezekinya. Amin ya robbal. Makanya gimana biar kita ini berkah, rezeki kita dicukupi nama Allah. Ibu pengen nggak beras di rumah awet? Pengen nggak di rumah berasnya awet? Pengen. Jangan masak, bener. Bapak juga sama. Kalau pengen awet dompetnya Pak, jangan belanja.
Ini saya sering sampaikan ke jamaah nih, mohon maaf Bu. Ya, dijawab kenapa Bu? Dijawab. Biar satu-satu nilainya gitu. Saya doain yang jawab ini, yang jawab apa namanya penyampaian saya doain bisa haji. Bu. Bu. Alhamdulillah. Ibu pengen ibadah haji? Punya duit nggak? Kasihan deh lo. Jamaah rahimakumullah, ini Masya Allah di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah nih saudara kita mau pada haji nih Pak Bu. Senengnya ya Allah. Pokoknya orang udah berangkat haji pengen lagi haji. Ya. Saya motivasi jamaah rahimakumullah Pak Ustadz. Makanya nih ibu bapak, mohon maaf ini saya sekedar motivasi aja ke ibu bapak. Yang udah haji alhamdulillah, yang belum haji yang penting doa. Pokoknya mah kalau kita pengen berangkat ibadah haji haji dan umroh, pengen ke Mekah ke Madinah, biasain kita datang sama orang yang sedang rotibul hadan, orang yang sedang ratiban mau berangkat haji tuh, datang ke situ. Insya Allah saat itu kita mendoakan saudara kita akan berangkat ibadah haji dan umroh, suatu saat kita pun akan didoakan saudara kita. Itu pengalaman saya begitu Bu, Masya Allah. Saking pengennya haji dulu saya sebelum haji tuh, jamaah rahimakumullah, saya kemana-mana sudah dipanggil haji. Setiap ceramah jamaah rahimakumullah kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hamim sudah dipanggil Kiai Haji. Saat itu belum haji saya. Saya nangis Bu, ya Allah mudah-mudahan benar kelakon saya jadi haji ya Allah. Karena apa? Takutnya saya udah dipanggil haji, mohon maaf jemaah rahimakumullah, karena belum haji saat itu. Malu takut ditanya sama orang yang sudah haji, tahu ya hajinya tahun berapa. Kan repot tulisannya Pak, saya bener Pak. Jadi kalau habis sama saya ngumpet sama Pak Haji tadi tuh, kelompok-kelompok wah haji. Ngumpet takut ditanya, mohon maaf ya Ustaz, hajinya tahun berapa? Gelap. Orang belum waktu itu. Jadi kalau kita sering yang rahimakumullah berkunjung ke orang-orang yang mau berangkat ibadah haji, suatu saat bisa haji. Amin. Orang haji itu Bu, mohon maaf, nggak harus pakai ini, apa namanya ini? Duit. Iya, nggak harus pakai jari. Nggak harus banyak duit ibu bapak yang namanya haji. Tetangga saya alhamdulillah berangkat ibadah haji Ustaz, tukang jual kangkung. Bisa berangkat haji, subhanallah. Iya, saya nanya. Iya, kata saya, Kong, Masya Allah, alhamdulillah ya Kong bisa daftar haji, berangkat haji cepet banget. Ya gimana nggak cepet tuh Ustaz, di samping jual kangkung juga tanah saya dijual. Benar pisan kata saya. Bener ya? Ya Allah. Makanya mohon maaf nih Kong, Mak, Bapak, Abang, kalau kita punya tanah banyak, kita belum haji, nggak apa-apa kita ukur 100 meter Mak. Berangkat dulu sono, nanti pulang dari sono diganti sama Allah. Yakin? Kalau nggak percaya silakan deh. Cuman kalau punya tanah banyak, jangan tanahnya cuma hanya 100 meter sama rumah satu dijual semua. Lah pulang-pulang haji di musola. Emang kenapa kok haji kagak pulang? Rumahnya dijual. Allahu Akbar. Benar Pak, saya mengingetin sama sahabat dan saudara, kalau punya mobil 3 kata saya belum haji belum umroh, jual 1 tuh biar umroh dulu, biar haji dulu. Nanti bisa beli mobil bagus lagi. Karena apa? Janji dari Nabi Muhammad, orang kalau sudah haji, udah umroh, lebih berkah lagi hidupnya. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa alhamdulillah sudah 30 menit Pak. Iya, saya ceramah ya. Jadi nggak usah lama-lama. Sebenarnya ini hari ini mohon maaf Pak, Ibu, sebenarnya hari ini nih saya sibuk banget, cuman karena yang undang Pak Ustadz sama Pak Ustadz Nur Ali juga teman saya deket gitu ya, jadi saya batalin nih ceramah. Sebenarnya sama hari ini di Lubang Buaya nggak saya terima. Lubang Buaya aja deh, benar nggak saya terima. Ini saya mikir 2 kali Pak Ustadz, Lubang Buaya. Saya bukan nyeramain orang. Bener Bang, nggak saya terima. Yang kedua Masya Allah diundang lagi nih Pak. Sebenarnya hari ini repot banget saya, Masya Allah, di kali deres nggak saya terima. Deres banget kalinya.
Ada di rawa semut. Yang terakhir di rawa semut, benar ya. Cuman saya survei dulu ke rawa semut, kalau udah aman di sono, ada rawanya doang, semutnya nggak ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti halal bihalal tadi, kita tepis yang namanya sifat sombong, jauhin sombong, buang sombong karena itu pakaian Allah. Dan orang yang sombong tidak ada teman di dunia ini. Orang yang sombong jauh daripada keberkahan. Orang yang sombong itu amalnya dihabiskan sama Allah. Dan orang yang sombong tidak berhak masuk surganya Allah. Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan kita ini jamaah rahimakumullah dibenci sama Allah termasuk sumbernya dosa adalah al-hasad tadi. Iri hati sama orang jangan. Syukuri dengan yang ada karena sesungguhnya itulah yang terbaik dari Allah. Belum tentu kalau kita banyak kita bisa syukur, ya kan, kepada Allah. Bisa jadi semakin banyaknya harta benda menyebabkan kita mungkin bisa jadi lupa kepada Allah. Tapi ketika kita saat ini dikasih sama Allah, lalu kita bisa stabil dalam kesolehan ketaatan, itu sesungguhnya yang terindah dari Allah buat kita. Yang terakhir jamaah rahimakumullah, sumber dosa adalah toma. Tadi tuh toma itu artinya nggak ngerasa cukup, pengen terus. Padahal jamaah rahimakumullah, kalau kita mau syukur pasti hidup kita ini makmur. Dengan kita syukur pasti subur. Dengan kita syukur insya Allah selamat dari siksa kubur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada jarum yang patah jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata yang salah mohon maaf jangan dilaporin sama Pak Polisi. Hadirin, iya, buah jeruk, buah salak, itulah nama-nama buah. Hadirin, demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.